Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube FKIP Uniba. Hari ini kita akan bincang-bincang ya, bincang edukasi, atau ini kita kasih nama apa ya bagusnya? Bincang edukasi biduk ya, kayaknya bagus ya. Biduk, bincang edukasi gitu ya. Tapi nanti kalau rekan-rekan mau ngasih saran, silakan nanti komen gitu ya di bawah gitu ya. Ini perdana ya, ini perdana, bincang edukasi perdana dengan bintang tamu yang sudah Melanglang buana. Melanglang buana, sudah malang melintang di dunia pendidikan. Ya, ini kita kehadiran bintang tamu ya. Bisa perkenalan Bang Ali dari kanan dulu. Oke, terima kasih bro. Halo guys, nama saya Kirtian Hadi Prasetya, bisa dipanggil Pak Kevin. Oke, Pak Kevin. Pak Kevin. Gue dari program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia Universitas Balikpapan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nama saya Deden. Saya dari KPS Pendidikan Ekonomi. Oke. Sama situ bro. Hah? Lu siapa bro? Oh ya, tadi lupa ya. Saya Pak Rian dari program studi pendidikan matematika Universitas Balikpapan. Oke, ya jadi kita sudah kedatangan Pak Kevin Ya. dan Bu Deden ya. Ini saya biasanya manggilnya bro gitu ya. Bro Kiftian atau Bro Kevin. Kevin keren juga namanya. Kalau saya Kevin itu kayak pintu bro. Kevin ya, agak-agak. Oh gitu ya sih. Ya, ini rekan-rekan saya ini, jadi teman-teman perlu ketahui mereka berdua adalah senior saya, gitu ya. Senior saya, baik dari segi usia, Saya paling senior dong. baik dari segi usia, serta angkatan gitu ya. Kalau di kampus terdahulu juga beliau-beliau ini lebih duluan dari saya gitu ya. Pak Kiftian barangkali bisa cerita dari mana gitu. Oke. Ke teman-teman. Saya dari Universitas Mula Warman untuk program sarjana saya tahun 2007 masuk. Kemudian dilanjutkan program studi bahasa juga di Universitas Negeri Malang untuk S2 saya tahun 2012. Ya. Nah, begitu. Linear ya. Linear linear. studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Dia kalau dibilang lebih tua ya enggak sih, lebih tua Dorian di sini. Saya baru masuk di Uniba ini tahun 2017. Gitu. Oke. Gitu. Sekarang sebagai pelayan dosen di program studi pendidikan bahasa Indonesia. itu yang perlu dicatat teman-teman ya, rekan-rekan dosen, rekan-rekan mahasiswa Fakultas Kedokteran dan Ilmu Pendidikan. Ya. Pelayan Pelayan ya. Kemudian Bu Deden, silakan. Ya, kalau saya bisa dibilang sebagai ini ya paling senior di sini. Ya. Baik itu dari pendidikan maupun dari usia. Oke. Oke. Untuk pendidikan S1 sebenarnya saya udah sebelum S1 sudah D3 duluan. D3 saya asalnya dari Universitas Lampung, Unila. Kemudian lanjut setelah saya sudah menikah, kemudian sudah punya anak, lalu saya lanjutkan studi saya S1 di Uniba ini tahun 2008. Saya masuk tahun 2008. FKIP ya. FKIP Pendidikan Ekonomi juga. Ya. FKIP Pendidikan Ekonomi tahun 2008. Lalu lulus, kemudian saya melanjutkan lagi studi S2 saya tahun 2014, dan itu alhamdulillah dapat bantuan dari universitas, dapat beasiswa dari universitas untuk melanjutkan ke S2 saya di UNESA, Universitas Negeri Surabaya. Kalau Pak Tian sama ya, kita Oh sama kan iya. bro? Saya sama Bu Deden ini satu alma mater dulunya ya, S1-nya. Bu Deden angkatan 2008, kalau saya
hitungannya angkatan 2009, namun saya baru kuliah di 2010 gitu ya. Mungkin teman-teman bisa ke channel sebelah ya, saya sudah cerita itu di channel pendidikan matematika kenapa saya angkatan 2009 tapi kuliahnya angkatan 2010 ya, itu ada sejarahnya sedikit gitu ya. Jadi teman-teman ini merupakan kakak kelas ya, kakak kelas. Tapi sekarang jadi partner kerja. Ini partner kerja, ruangan kita bersebelahan gitu ya, ruangan kita bersebelahan dan kita diamanahkan untuk menjadi, kalau mengutip kata-kata dari Pak Kitian tadi, pelayan guys, bagi rekan-rekan dosen serta mahasiswa Fakultas Kejuruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Balikpapan, seperti itu ya. Hanya pelayan guys, jangan merasa pejabat, soalnya nanti nggak mau digeser kalau anggapannya itu pejabat. Oke, ya benar ya, sedikit kata-katanya bagus. Ya, menjadi pelayan dalam hal ini saya menganalogikan sebagai misal ibarat ini pesawat, gitu ya. Pesawat besar dengan 2 kemudi, ya, pesawat besar dengan 2 kemudi, di mana kalau 2 kemudi itu ada pilot, ada co-pilot. Ya, dalam hal ini pilotnya adalah Pak Sugianto, dekan kami, kemudian co-pilotnya Ibu Prita sebagai wakil dekan, gitu. Nah, kita bertiga ini adalah pramugarinya ya. Kita bertiga pramugari, pramugara gitu ya. Pramugaranya gitu. Nah, kita ya, nah pertanyaannya adalah kita ini mau mengarahkan prodi kita, masing-masing prodi kita ini kemana nih, gitu ya, kemana kira-kira gitu. Oke. Gimana nih dari bahasa Indonesia sendiri gimana? Kalau untuk program studi pendidikan bahasa Indonesia, intinya arahnya kemana? Kalau tadi kita berbicara tentang pesawat, ya, kita ini mau mengarahkan kemana? Kalau sekarang ini problem yang terjadi adalah mahasiswa atau lulusan sarjana pendidikan bahasa Indonesia itu cenderung malas kerja sebagai guru. Oh gitu ya? Iya, karena yang melihat yang pertama dari segi materi yang didapatkan oleh saat menjadi guru. Nah, ini adalah ketakutan-ketakutan yang sebenarnya tidak relevan, karena melihat guru itu sekarang upahnya gede, bro. Jadi lu jangan pada takut untuk jadi guru. Apalagi guru SMA, SMP sekarang udah upahnya sejahtera. Oke, selain itu juga jangan berpikir bahwasanya gue jadi bangunan aja di rumah gitu. Jangan. Lu udah lulus ya, nanti jadi masalah ke depan itu mau jadi apa ya, itu suka-suka kita dan passion kita. Nah, di bahasa Indonesia itu diwadahi. Artinya Anda selain jadi guru yang profesional di bidang bahasa, Anda juga mampu menjadi jurnalis. Nah, di mata kuliah bahasa, ya. Ada mata kuliah jurnalis. Itu yang perlu kalian kalian gali lebih dalam. Kemudian Anda harus mampu menunjukkan itu di saat Anda sudah lulus. Nah, jadi jurnalis itu bisa. Kemudian Anda menjadi translator, maksudnya jadi penerjemah itu kan bisa. Kemudian menjadi pekerjaan untuk di bidang badan pengembangan dan pembinaan bahasa juga pasti bisa. Dan ini juga ada prospek yang terbaru itu. Ya. Prospeknya adalah guru bahasa Indonesia nanti bisa mengajar di bagi penutur asing BIPA. Nah, ini yang perlu kita genjot nanti di program studi bahasa Indonesia tahun 2020 sampai 2024 ini genjot untuk ke arah BIPA. Jadi jangan berpikir gurunya itu hanya guru bahasa Indonesia di SMP dan di SMA saja gitu guys. Jadi masuk ke sini dan join ke kami guys. Jadi Pak Kitian, ini ada mata kuliah profesinya ya. Tadi ya mata kuliah jurnalis kemudian apa tadi? Penyiar juga ada. Ada ya, ada mata kuliahnya. KKNI yang nanti kita terapkan tahun 2021 itu ada jurnalis, warta berita itu ada. Jadi memang tidak idealnya sih memang menjadi guru gitu, karena kan sarjana pendidikan, idealnya menjadi guru gitu kan. Namun bisa yang tidak menutup kemungkinan ya, itu sesuai passion dari rekan-rekan mahasiswa, bisa menjadi tadi itu yang disebutkan oleh Pak Kitian tadi ya, jadi jurnalis, penerjemah, jurnalis, ya ada banyak editor juga ya, itu sangat dibutuhkan sekali gitu. Dan memang ternyata ada mata kuliahnya gitu ya. Jadi di sini tidak hanya diajarkan pedagogisnya ya, atau kemampuan mengelola kelas, kemampuan mengelola anak-anak, namun ada keterampilan profesi yang dibutuhkan saat ini. Benar. Itu ya? Dan itu menjawab tantangan di era 5.0 Society 5.0 ya. 5.0. Kita memang arahnya sekarang ke sana nih. Gitu ya.
Seperti itu ya, dari PBSI atau Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia seperti itu ya. Iya. Oke. Kalau ekonomi gimana nih, Bu Deden? Ini Bu Deden. by the way gini nih, by the way posisinya bagus nih. Bu Deden di tengah, Serkandi ya. Serkandi. Nah, kita apik oleh Sudra. Hanoman Putih. Ya, Oh iya. tiba-tiba sama nih pakaiannya, karena nggak ada janjian, sumpah ini nggak ada janjian, nggak ada settingan. Tiba-tiba baju sama-sama putih. Ya, apik. Oke, silakan Bu Deden, bagaimana nih untuk ekonomi nih? Pramugari ini mau ngarahkan kemana nih? Iya. Arah mana? Oke, kalau pendidikan ekonomi yang kita tahu ya bahwa visinya itu salah satu visinya selain kompeten, terus profesional dan mandiri. Nah, mandiri ini dalam hal berwirausaha. Jadi kita tahu bahwa sekarang itu sudah waktunya anak-anak muda untuk melakukan perubahan. Jadi wirausaha sekarang itu kalau dulu kan punya mindset bahwa yang berwirausaha atau yang pengusaha itu adalah orang-orang tua, orang-orang yang sudah punya pengalaman banyak lah mungkin ya, terus mereka yang sudah benar-benar artinya yang sudah punya pengalaman, punya modal banyak gitu kan, mereka mampu mau dan terjun menjadi pengusaha. Tapi yang sekarang kita rubah adalah bahwa anak-anak muda juga sekarang bisa loh berwirausaha. Dengan modal sedikit, kita bisa melakukan mandiri berwirausaha kayak gitu. Jadi di sini kita di prodi pendidikan ekonomi memang sebenarnya kompleks ya, artinya semua mata kuliah kita dapat di sini kan pendidikan ekonomi. Jadi dari pendidikan kita dapat, terus kemudian dari ilmu ekonominya juga kita dapat. Jadi ekonomi murni kita dapat. Jadi kita nggak kalah dengan fakultas sebelah nih, fakultas ekonomi ya. Kita ada ekonomi murninya, ada ekonomi mikro, makro, manajemen, kemudian perbankan, akuntansi segala macam kita sama seperti dengan fakultas ekonomi yang murni. Jadi sebenarnya ya itu saya bilang keuntungannya di prodi pendidikan ekonomi selain bisa misalnya memang kan kita mencetak generasi guru ya, pendidik atau guru, tapi kita juga bisa menjadi seorang entrepreneur atau seorang wirausahawan gitu. Jadi nanti di samping sebagai guru, dia juga bisa sebagai entrepreneur. Jadi nanti bisa dibilang guru-planner akhirnya gitu. Guru-planner ya. Yang kita tahu ya bahwa memang data-data yang ada sekarang itu jumlah wirausahawan muda itu baru sekitar cuma 3% aja. 3% dari total jumlah penduduk Indonesia gitu. Jadi masih sedikit sekali gitu loh. Nah, ini makanya di sini kita mencetak para generasi muda supaya ayo jangan takut untuk berwirausaha, untuk melakukan usaha dengan sekecil apapun. Misalnya dari kegiatan hobi aja bisa dijadikan bisa menghasilkan uang, bisa menghasilkan nilai guna yang lebih tinggi seperti itu gitu, Rian. Jadi di ekonomi ini apakah sudah ada nih mahasiswa atau alumni yang Ibu Deden tahu menjadi wirausaha, katakanlah wirausaha sukses gitu. Sudah ada. Jadi di kami memang kan mata kuliah kami kan ada kewirausahaan 1, kewirausahaan 2 ya di mata kuliah sebelumnya. Jadi memang ada sudah mahasiswa yang mempraktekkan itu dan memang sudah berhasil. Contohnya mungkin kalian sudah pernah makan ya makaroni anti galau. Oh iya. Kalian sudah pernah makan ya kan? Nah, itu salah satu mahasiswa alumni pendidikan ekonomi kita. Tahun berapa deh? Tahun 2018? Lulus baru kemarin tahun 2019 ya? Tahun 2019 baru lulus kemarin. Jadi itu salah satu mahasiswa kami yang mereka mempraktekkan hasil ilmunya dan ternyata alhamdulillah sudah mulai dikenal banyak ya. Omsetnya besar juga. Omsetnya juga lumayan gitu dari penjualan makaroni anti galau itu. Nah, jadi juga kan di sini juga nanti diajarin juga pemasarannya juga ada kita gitu. Yang bahasa gitu juga ya. Ada yang sebagai jurnalis. Iya, sudah banyak nih jurnalis. Cowok itu Mas. Ada yang di Balikpapan Pos itu. Zainul. Nah, Zainul itu dia juga Fitri juga udah jadi. Jadi ya memang di bahasa itu nanti kita akan genjot untuk bikin media itu kalau bisa. Kan sekarang
lagi booming kan bro, media-media online itu kan sudah menggantikan koran sekarang, media yang koran berbasis cetak. Nah ini harapan kami mahasiswa di PBSI nanti setelah jadi lulusan tuh bisa membuat suatu media yang bisa dibaca oleh orang banyak gitu. Bahkan setahu saya nih ada kader saya di himpunan mahasiswa fakultas, dia program studi pendidikan bahasa, alumni tahun 2018 kalau tidak salah. Dia lulus kemudian ikut CPNS. Nah, jadi kita bisa ya ikut CPNS, mahasiswa alumninya ikut CPNS, kemudian alhamdulillahnya keterima. Ada yang di SMP 5 sama SMP 1. Tuh, keren kan? Ya, ini yang bahasa. Kalau matematika ada juga ya di Kalau matematika gimana, Bro? Matematika kemarin ada alumni ya, itu adik kelas saya kebetulan, itu namanya Denny. Dia waktu itu setahu saya wakil kepala sekolah di SMK Duta Bangsa. Kemudian ikut CPNS, keterima. Itu keterima, nggak tahu dia ditempatkan di mana gitu. Terus ada teman seangkatan saya namanya Shirley, angkatan 2009, dia keterima CPNS Kemenak di Samarinda sekarang dia. Jadi jangan ada yang bilang ijazahnya nggak bisa untuk ini ikut CPNS. Ini sudah terbukti benar-benar ya, bisa ditanyakan. Ada ya memang alumni yang bekerja sebagai guru dan alhamdulillah keterima di CPNS gitu, ada seperti itu. Jadi jangan ragu guys, kita sudah akreditasinya B menuju A gitu. Dan diakui secara nasional. Ya kita akan coba ya kita kerja bersama untuk itu ya, minimal mempertahankan, kalau bisa kita meningkatkan gitu pelan-pelan seperti itu. Nah kemudian di matematika juga kalau tadi bicara ini teman-teman sudah menyampaikan gitu kan, kalau di matematika ya inginnya sih ya itu tadi yang disampaikan oleh Pak Ketian gitu ya, lebih kepada pengembangan media pembelajaran gitu. Jadi jika ditanya apa sih bedanya lulusan FKIP Uniba dengan FKIP kampus lain, khususnya guru matematikanya ini bagaimana? Nah saya ingin mewacanakan bahwasannya guru matematikanya adalah guru matematika yang mampu mengembangkan, menciptakan dan mengembangkan media pembelajaran berbasis IT. Nah seperti itu, gitu. Inovasi lah, lebih kepada inovasi. Gitu. Arahnya ke situ, brandnya itu. Tadi brandnya kewirausahaan, brandnya guru bahasa Indonesia, bisa juga berwirausaha atau menjadi jurnalis, editor dan segala macamnya seperti itu. Gitu Bro ya? Gitu. Nah, atau Bang ada tambahan ini info apa yang belum diketahui rekan-rekan dosen atau rekan-rekan mahasiswa atau bahkan calon mahasiswa ini, siswa-siswi kelas 12 di luar sana. Apa ini? Terkait prodinya. Apa yang perlu kita sampaikan? Kegiatan mahasiswa Bang Khalid? Iya. Ya, Bang Khalid bisa? Iya, betul. Jadi kalau di pendidikan ekonomi memang kita rutin ya melaksanakan kegiatan kemahasiswaan, kegiatan mahasiswa yang difasilitasi oleh Himpunan Mahasiswa Pendidikan Ekonomi atau HMPS, Pendidikan Ekonomi. Jadi setiap tahun kita mengadakan cerdas cermat. Jadi lomba cerdas cermat perihal pengetahuan tentang pendidikan ekonomi atau perihal tentang ekonomi. Jadi di situ kita fokusnya kepada anak-anak SMA yang memang di SMA kan sudah ada materi ekonominya ada materi ekonominya. Jadi di situ fokusnya kepada fokus pesertanya adalah siswa SMA. Kemudian kita juga setiap tahun mengadakan seminar kewirausahaan atau literasi kewirausahaan. Nah ini fokusnya kepada mahasiswa. Jadi mahasiswa kita bekali dari kampus memang sudah ada mata kuliahnya, mata kuliah kewirausahaan. Kemudian kita juga ada seminarnya. Jadi seminar itu seminar literasi kewirausahaan, di mana di dalam seminar itu kita mengundang narasumber-narasumber yang memang sudah berhasil di bidangnya, maksudnya sudah berhasil melakukan kegiatan wirausahanya gitu. Wirausaha di Kota Balikpapan. Di Kota Balikpapan khususnya. Nah, nanti tidak menutup kemungkinan di kota lain juga bisa kita jadikan narasumber kita di dalam seminar ini. Sandiaga Uno barangkali. Keren. Nah, ini sebagai info juga ya, karena kita masa pandemi ini, jadi kita tidak masih keterbatasan untuk bertatap muka langsung atau melakukan kegiatan yang besar terus melibatkan orang banyak.
Maka untuk tahun ini prodi pendidikan ekonomi khususnya mengenai literasi kewirausahaan ini kita ada mengadakan webinar. Webinar nanti insya Allah tanggal 26 November ini. Tanggal 26 November via Zoom. Minggu depan berarti ya. Minggu depan. Jadi ini wajib ekonomi aja atau sebenarnya karena mata kuliah kewirausahaan ini ada di prodi lain juga, ada di prodi matematika, ada di prodi bahasa. Jadi bukan dikhususkan untuk prodi pendidikan ekonomi saja, tapi semua mahasiswa FKIP Fakultas Kedokteran dan Ilmu Pendidikan Universitas Balikpapan wajib mengikuti kegiatan seminar ini nanti. Literasi kewirausahaan. Iya, literasi kewirausahaan. Siswa juga, Bu? Iya, pelajar juga. Karena di tingkat pelajar juga kita sudah mulai memperkenalkan bagaimana sih kewirausahaan itu gitu, di tingkat pelajar. Terus nanti juga target pesertanya juga ada dari UMKM juga, biar mereka juga bisa tahu gitu loh, bisa mengetahui trik-triknya seperti apa bagi UMKM yang memang sudah berhasil sekarang. Nah, ini saya sedikit bocoran ya. Jadi narasumber yang nanti datang itu dari owner Salak Kilo. Kita tahu bahwa Salak Kilo dia memanfaatkan salak kilo yang ada di Balikpapan. Jadi buah lokal Balikpapan kemudian diolah bukan hanya sebagai cake-nya saja, tapi dia bijinya pun bisa diolah juga. Bijinya tuh bisa dibuat kalung, terus kemudian kulitnya, lalu ada rempah-rempahnya juga, ada minuman dari Salak Kilo itu. Jadi memang bermanfaat sekali Salak Kilo ini. Nah, owner atau founder Salak Kilo ini akhirnya nantinya bisa menjadi contoh buat UMKM yang nanti ikut seminar nanti, supaya bisa melihat ini loh yang UMKM yang sudah berhasil, yang sudah sukses. Trik-triknya nanti kan disampaikan juga bagaimana menjalankan usaha dari nol, karena UMKM Salak Kilo ini memang usahanya dari nol dia sampai sekarang dikenal oleh masyarakat. Jadi bisa menjadi inspirasi bisa menjadi inspirasi siswa atau mahasiswa muda nih ya, generasi milenial dan wirausaha gitu ya. Betul ya. Bisa menjadi inspirasi nantinya. Keren gitu ya. Ya, jadi nanti kita tulis link pendaftarannya. Kita akan sertakan di link di deskripsi video ini ya. Nanti saya akan masukkan di situ gitu ya. Jadi rekan-rekan mahasiswa, pelajar, guru, dosen bisa bergabung di webinar karena virtual ya. Webinar literasi kewirausahaan tanggal 26 November jam 1 siang. Jam 1 siang waktu Indonesia Tengah. Gitu. Jangan lupa ya. Nanti kita tulis di deskripsi ya teman-teman ya. Oke, kalau di bahasa itu kayaknya juga ada nih. Apa di bahasa ini? Kalau di bahasa Indonesia itu HMPS, kegiatan mahasiswa himpunan program studi bahasa itu tiap tahun ada memperingati acara bulan bahasa. Selain itu juga kita sering mengadakan lomba baca puisi, lomba pidato, dan menulis esai. Nah, itu agenda-agenda rutin kita yang harapannya adik-adik di SMA yang sudah punya bakat itu bisa mengikuti dan ingin menambah wawasan dan mencari pengalaman gimana sih kalau kita baca di menunjukkan bakat minat semuanya. Siapa tahu jadi seperti Sujiwo Tejo, siapa tahu jadi seperti Khairil Anwar. Nah, itu semua tidak ada yang mengetahui saat ini. Nah, itu ya kita ada di sini, HMPS yang ada di program studi pendidikan bahasa juga menggenjot ke arah itu. Artinya membuka peluang untuk siswa-siswa SMA untuk dapat berlomba dan menunjukkan skillnya. Polimetik gimana bro? Tadi kalau di ekonomi ada kegiatan rutinnya literasi kewirausahaan. Di bahasa ada bulan bahasa. Kalau di matematika ada juga nih teman-teman ya, ada namanya Olimpiade Tahunan Matematika atau OTAMA. Nah, itu sudah berjalan 3 tahun ya, jadi OTAMA 1, OTAMA 2, OTAMA 3. OTAMA 4 tahun ini pending ya, kita postpone, kita pending karena ya kondisi pandemi. Termasuk bulan bahasa ya, yang juga harusnya ada festival pendidikan gitu ya, kita jadi satu. Namun karena kondisi pandemi jadi ya ini lewat virtual aja. Namun yang Olimpiade tidak bisa lewat virtual ya,
Jadi kita insya Allah akan adakan di tahun 2021 ya. Jadi Olimpiade Tahunan Matematika itu untuk anak-anak SD ya, siswa-siswi SD, kemudian SMP sama SMA. Itu piala bergilir dari Dinas Pendidikan Kota Balikpapan serta piala rektor. Jadi pialanya banyak kemarin ini ya. Ya itu kegiatan beberapa kegiatan besar dari masing-masing prodi kita. Namun ada juga kegiatan lainnya yang tidak kalah menarik seperti seminar nasional pendidikan, kemudian workshop atau kemarin sempat bedah buku. Nah itu kegiatan-kegiatan rutin yang dilakukan di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan gitu. Bahkan ada juga nih Bro, jangan lupa family gathering. Oh iya nih family gathering ya. Nah itu ya teman-teman dosen ada yang family gathering bersama mahasiswa atau mahasiswa kelasnya juga gitu kan, ada family gathering. Pasti wajib lah, maksudnya kita sudah beraktivitas selama seminggu, kita butuh ini ya refreshing kita butuh refreshing biar tidak terbebani banyak pekerjaan seperti itu kan gitu ya. Ada olahraga rutin juga, ada kita main bulu tangkis, futsal dengan alumni itu pasti ada. Jadi jangan khawatir, kita pernah difasilitasi olahraga, jangan seperti itu. Kita bahkan di Unibas sudah ada pickball ya. Ada lapangan baru namanya pickball ya. Pickball itu belum pada tahu kan, makanya di sini. Pickball ya itu sudah ada ya. Itu salah satu pelopornya yang memang dari FK menjadi ya, pelopornya ya anak-anak himpunan mahasiswa fakultas serta anak-anak dari UKM Cinta Islam. Nah itu kelompoknya mereka gitu ya. Jadi itu agendanya tiap Jumat ya Bu ya? Tiap Jumat sore. Kalau nggak salah tiap Jumat sore mereka latihan. Ya itu mereka latihan di sana. Bersama ada di lapangannya di depan Biro Akademik ya di BAA gitu di sana. Gitu. Itu Pak dekan Fakultas Keguruan itu rutin sekali tiap sore. Rajin. Dan itu baik sekali, makanya buruan kesini. Ya itu jadi tidak hanya akademik di kelas, ada kegiatan-kegiatan non akademik seperti tadi itu pengembangan minat dan bakat rekan-rekan mahasiswa gitu ya. Nah ada lagi nih Bro, jangan lupa ini di kita yang patut dibanggakan di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan adalah jurnalnya. Oh iya nih jurnal nih. Kalau fakultas lain mungkin ada yang belum ada jurnal online-nya. Ya, jadi di se-Uniba ini jurnal online penelitian ya, jurnal penelitian yang sudah terakreditasi itu baru 7 ya. Ada 7 jurnal yang sudah terakreditasi. 3 diantaranya dari FKIP ya. Ini gimana ini ada jadi prodi pendidikan matematika, bahasa sama ekonomi ini jurnalnya sudah terakreditasi. Jadi teman-teman dosen atau mahasiswa bisa ngirim artikel penelitian ke sini. Iya. Gitu. Bahkan guru-guru juga bisa. Guru juga bisa. Jadi misalnya kalian nih masih adik-adik di SMA punya riset, mau lakukan riset tentang bahasa misalnya untuk pengayaan kosakata bahasa dan sebagainya, menulis dengan guru Anda, silakan terbitkan di kami. Kami punya jurnal online yang sudah terakreditasi secara nasional. Ya, terakreditasi Sinta namanya. Sinta. Nah, entah ini kebetulan atau tidak, ini teman-teman merupakan pengelolanya langsung. Ya, ini Pak Kiftian, coba ini pengelola jurnal Bahasa Taka. Bahasa Taka ya, jurnal Bahasa Taka. Kalau Bu Deden jurnal Edu Eko. Jurnal Edu Eko. Bro, saya bukan pengelola jurnal matematika ya. Tapi dia juga pengelola jurnal. Skupnya luas loh guys. Di Universitas Balikpapan nih, apa Bro? Jadi Pak Kiftian ini, Bro Kiftian ini jurnal Bahasa Taka ya, itu untuk prodi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Bu Deden jurnal Edu Eko untuk pendidikan ekonomi. Di matematika ada juga namanya jurnal Deverma, itu pengelolanya Butri ya, Butri Indah. Nah kalau saya kemarin diamanahkan pengelola jurnal pengabdian kepada masyarakat, namanya Abdimas Universal. Jadi bukan jurnal penelitian. Nah jadi kan ada pendidikan pengajaran, ada penelitian, ada pengabdian. Nah saya megangnya pengabdian, kalau ada teman-teman yang penelitian kayak gitu. Nah itu namanya Tridharma Perguruan Tinggi. Rekan-rekan kan harus tahu itu juga ya. Rekan-rekan mahasiswa tidak hanya tahu kuliah pulang, tapi
memahami Tridharma juga kan gitu Bro. Iya benar, itu buat mahasiswa yang misalnya KKN nih, KKN, ya. di mangrove, nanam mangrove, wah apa namanya berpikir bagaimana saya tanam mangrove ini agar bisa dibaca atau bisa dinikmati oleh orang banyak, ya publikasikan itu di jurnal universal tadi, Ya. Dimas Universal di Universitas Balikpapan. Anda tanam mangrove-nya, Anda buat laporannya, Anda buat publikasinya supaya orang lain itu tahu, oh ternyata Anda sudah melakukan suatu pengabdian kepada masyarakat. Ya, jadi mahasiswa tidak hanya sekedar kuliah, namun itu tadi rekan-rekan mahasiswa penelitian. Nah, kan dia dari semester 5 sudah nih ada mata kuliahnya. Sudah penelitian ya kan, membuat proposal dulu semester 5, semester 8 skripsinya gitu kan. Kemudian pengabdian tadi itu melalui KKN atau kolaborasi sama dosen. Nah, bisa kolaborasi sama kami atau dosen-dosen di prodi gitu ya. Benar, itu Dosen harus di- itu. jadi biar kita sama-sama bergerak untuk maju ke depannya gitu. Tidak masing-masing mahasiswa kegiatannya sendiri enggak, tapi semuanya sinergi jadi satu gitu. Itu bahkan kenapa harus Anda saat ini harus kenal artikel, karena di luar sana syarat untuk ujian lulus itu sudah Oh iya. ada publikasi artikel. Di Jawa ya, di Jawa sudah itu syarat untuk lulus mempublikasikan tulisannya ya. chapternya. Ya, kalau di sini mungkin belum. Nah, ini Tapi ke tantangan. depan, tantangan. Nah, tantangan gitu. Tantangannya ke depan harus mampu itu, dan kita sudah punya fasilitasnya, tinggal kita yang membuat tadi. Ya. Oke. Jadi keren tuh lah. Ya, seperti itu ya. Setidaknya info yang kita sampaikan mengenai ini ya, program studi Program pendidikan studi. matematika, pendidikan Bahasa. ekonomi, serta pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, gitu ya. Nah, jadi apa nih pesan atau ajakan untuk Seruan. rekan-rekan siswa kelas 12 di sana yang barangkali bingung nih mau Ya. kuliah di mana atau passionnya apa? Nah, gimana nih? Gimana? Nah, kalau dari kami ya di program studi pendidikan bahasa, kalian jangan terlalu terpaku pada saya kuliahnya di Jawa, saya kuliahnya Ya. di Samarinda, Betul. saya kuliahnya di sini. Yang itu hanya branding dari nama saja, tapi secara kualitas kita sama. Kita sudah akreditasinya sudah B dan itu baik sekali, bahkan sudah mendekati A. Nah, jadi kalian jangan ragu, kalian melintas ke Samarinda pasti lewat Balikpapan. Kenapa nggak di sini aja? Di sana juga sama dengan yang ada di sini. Anda melintas ke Jawa pasti lewat Balikpapan. Ya kan pasti ke situ. Gerbangnya Dan dari Balikpapan. gerbangnya dari Balikpapan. Kenapa nggak di sini? Sama aja kok. Nah, nggak ada beda. Apalagi nanti Balikpapan jadi penyangga. Nah, apalagi kita Penyangga ibu kota. penyangga ibu kota, Wah, guys. penyangga Jadi ibu jangan ragu untuk kuliah di Universitas Balikpapan, karena kita sudah jadi gerbangnya ibu kota negara, dan nanti universitas yang ada di IKN ini sudah pasti berkembang lebih besar begitu. Dan juga kualitas kami terjaga kok. Nah, dengan Insya Allah. dosen-dosen Ya. yang muda-muda Di sini ini mudah-muda. kita melihat dan menatap masa depan, dan hanya melihat masa lalu itu sebagai pembelajaran. Jadi banyak sekali yang kita konsep ke depan itu agar lebih intelektual, terus punya kompetensi yang unggul tadi daripada yang lain. Kemudian kita membuka yang trainer tadi itu dapat berusaha gitu. Gitu. Ekonomi gimana Bu Dede? Ya, kalau saya mengajak sih, ayo mahasiswa, khususnya ini pelajar-pelajar ya, yang memang saat ini mau lulus di SMA, ayo jangan ragu masuk ke Universitas Balikpapan, khususnya ke FK Pendidikan Ekonomi gitu. Jadi ya itu yang saya bilang, nggak rugi lah masuk ke sini, nggak rugi masuk ke pendidikan ekonomi, bahwa nanti kita manfaatnya tuh banyak sekali, double sekali. Selain menjadi guru, kita juga bisa menjadi entrepreneur gitu, bisa menjadi seorang wirausaha. Apalagi yang tadi Pak Kiftian bilang ya, Pak Kevin bilang bahwa saat nantinya Balikpapan itu kan jadi penyangga, jadi gerbang ibu kota. Nah itu peluang untuk berwirausaha itu sangat banyak sekali, sangat banyak sekali. Jadi ayo bergabung dengan kami, ikut jadi bagian, menjadi keluarga besar kami, pendidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Jangan takut untuk kita melangkah bersama-sama menjadi lebih baik lagi. Oke. Gimana kalau Medik? Ya, jadi saya sih secara umum aja, yang jelas prospeknya rekan-rekan kalau misalnya menjadi guru matematika itu prospeknya sangat besar teman-teman. Jadi kan
tadi kalau bicara tentang kewirausahaan, rekan-rekan andaikan misal sudah lulus dari FKIP khususnya pendidikan matematika, rekan-rekan jadi guru paginya, gitu kan. Ya. Sorenya bisa mengajar les private misalnya. Bagi matematika pasti dicari gitu matematika gitu kan. Nah jadi intinya adalah di FKIP ya, visi yang akan kita jalankan insya Allah adalah itu tadi, menjadikan guru yang mampu juga berwirausaha seperti itu gitu kan. Jadi tidak hanya sekadar guru namun juga punya skill wirausaha gitu. Jadi ya apalagi ini saat ini ya kondisi pandemi, pasti guru-guru les saya yakin pasti banyak dicari kan? Karena mungkin saja pagi harinya ada siswa kesulitan meskipun sudah diajar online tapi butuh guru tambahan. Nah itu bisa saja seperti itu. Nah dan juga nih ini perlu dicatat teman-teman, profesi guru ini profesi anti resesi. Anti resesi ya nggak sih? Anti resesi. Pekerjaan-pekerjaan lain di masa pandemi ini khususnya banyak pengurangan. Tapi guru Ya ada. ya Anti ada. resesi. Anti resesi. Untuk Gak ada itu di PHK ya. nggak ada PHK. Karena dibutuhkan. Dibutuhkan selama pendidikan masih ada, guru itu masih ada. Yang tidak pernah mati pendidikan. Kesehatan. Pangan. Nah itu Tuh, pendidikan yang menjadi guru, rekan-rekan mendapat pahala di dunia serta pahala di akhirat. Kan amal jariah ya, amal jariah yang bermanfaat. Kita ngajar ke satu siswa ini nyebarin ke teman-temannya, atau siswa ini barangkali masa depannya menjadi guru juga, dia menyebarkan ke siswanya lagi. MLM pahala. Wah, MLM pahala. Jadi kita insya Allah kita akan dapat pahala yang terus mengalir dan itu ilmu yang bermanfaat. Nah itu kelebihan dari rekan-rekan menjadi seorang guru, dan guru dibutuhkan sampai kapanpun gitu ya. Oke, cukup ya. Oke. Cukup bincang apa tadi namanya? Biduk ya. Biduk. Ya ini tadi teman-teman bisa komen ya. Ini nama apa namanya? Spontanitas aja ya. Biduk bincang edukasi ya, bincang edukasi di channel FKIP Uniba ya. Kalau ada yang rame nanti bisa lanjut nih podcast kedua ini. Wah, semoga ya kita kedepannya pingin ya seperti ini ya, maksudnya gaya Tulis aja di komen pengen apa yang di komen. gaya baru, gaya kekinian gitu ya. Oke, cukup teman-teman semua diskusi atau bincang edukasi pada siang hari ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa like, follow, share, and subscribe. Komen. subscribe channel FKIP Uniba. Yang mahasiswa FKIP Uniba wajib untuk mensubscribe atau mendukung channel FKIP Uniba gitu ya. Oke, selamat siang. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you again, bye.